Bayangin, Jakarta kayak seorang mantan pejabat. Dulu dihormatin, punya kuasa, punya otonomi lebih besar. Sekarang nggak punya apa-apa. Pemindahan ibu kota berarti Jakarta harus melepaskan mahkotanya. Tapi bukan semata-mata Jakarta kehilangan semuanya. Justru pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Jakarta mau dibuat kayak gimana? Otonomi khusus buat Jakarta bakal diganti. Bukan lagi sebagai daerah ibu kota yang berarti sebagai pusat kekuasaan lagi. Tapi bukan semata-mata Jakarta kehilangan semuanya. Bisa aja Jakarta bisa jadi kayak New York, jadi pusat perekonomian yang ada di Indonesia. Kalau pusatnya pindah, maka sistem hukumnya bisa nge-lag. Tumpang tindih kewenangan. Lembaga negara bingung, mana yang harusnya mereka ikutin. Negara ini sudah mutusin untuk pindah. Tapi ini bukan akhir dari Jakarta. Ini awal dari babak baru. Jakarta butuh aturan baru. Bukan tambal sulam, tapi desain ulang. Undang-undang yang komprehensif, spesifik, dan adaptif. Perlu sinergi pusat dan daerah. Tapi juga perlu suara rakyat Jakarta itu sendiri. Karena masa depan Jakarta tidak ditulis dari Kalimantan, tapi dari orang-orang yang ada di dalamnya. Dan solusinya, Ibu Kota Nusantara. Sebuah kota dengan harapan baru. Harapan akan pemerataan, pembangunan yang hijau, dan sistem pemerintahan yang lebih modern. Dasarnya jelas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Bukan cuma dokumen, tapi perintah hukum untuk bangun sesuatu yang sama sekali baru. Dari nol. Jakarta bukanlah sekedar ibu kota. Dia adalah simbol. Akan tetapi, simbol juga bisa lelah. Kemacetan yang semakin parah di tiap harinya. Banjir yang selalu datang di tiap tahunnya. Serta kepadatan penduduk yang sudah tak terkendali. Inilah alasan kenapa Jakarta harus istirahat. Kalian pernah nggak bayangin pindahan rumah? Tapi yang kalian pindahin itu satu negara. Pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN itu bukan cuma soal pindah gedung-gedungnya aja. Tapi ini soal birokrasinya juga. Ribuan ASN harus migrasi. Pelayanan publik harus diintegrasikan lagi. Dan kementerian harus adaptasi. Jakarta pasti bakal ditinggalin. Tapi gak bisa ditinggalin begitu aja. Harus ada sebuah sistem yang menjamin agar transisi ini bukan menjadi sosok permasalahan administratif nantinya yang akan dihadapi oleh Indonesia. Hukum kita dibangun dengan asumsi ibu kota itu Jakarta. Semua regulasi mengarah ke sana. Dan dalam kekosongan hukum itu, konflik bisa terjadi. Bukan perang fisik, tetapi tarik-menarik kepentingan yang diam-diam lebih berbahaya. Jakarta punya privilege. Statusnya sebagai daerah otonomi khusus bukan sembarangan. Dilindungi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Karena dia ibu kota, Jakarta dikasih hak lebih, kayak ngatur pemerintahan, diplomasi, sampai pengelolaan anggaran. Semua itu dibangun di atas satu kalimat, ibu kota negara. Pertanyaannya, kalau gelar itu dicabut, akankah kata khusus masih dipertahankan? Jakarta, kota yang pernah jadi pusat, mungkin sekarang bukan lagi namanya ibu, tapi tetap jadi jantung. Otonomi itu bukanlah sebuah hadiah, tapi sebuah tanggung jawab. Jika Jakarta bisa melepas status lamanya dengan elegan,
Mungkin itulah yang akan menjadikan Jakarta memiliki kekhususan yang baru. Oke teman-teman semuanya, jadi itu sekian video dari kita. Semoga video dari kita itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik juga oleh teman-teman. Dan juga semoga videonya bisa enjoy kalian tonton. Dadah semuanya. Dadah.